ini waktu aku ke Bali. Ini ceritanya waktu tahun 2023. Aku lagi road trip sama teman-teman aku. Road trip with strangers gitu tuh sempet rame tuh di TikTok. Gara-gara aku sempet buka, woi siapa yang mau ikut gua ke Bali? Tapi syaratnya harus bisa nyetir dan mau patungan biaya. Kebetulan yang 2 orang teman aku, yang 2 orang bukan. Jadi kita kenalan lah di situ, jalan bareng nih ke Bali. Jadi kita itu road trip berlima. 1 cowok, 4 cewek. Kita sepanjang jalan tuh banyak ngobrol apa segala macam. Terus mereka tahu aku ngonten, keucap lah omongan, wah lo mau nyari konten horor ya di Bali. Terus aku ngomong dengan sompralnya, iya nih semoga banyak ya kejadian horor di Bali biar bisa gue kontenin gitu. Wah itulah awal yang bagus. Terus ke Bali tuh 24 jam naik mobil. Waktu itu kita gantian nyetir. Udah sampai Bali tengah malam tuh jam 12. Kita langsung berangkat ke joget. Oke, biar lemes gitu kan. Biar gak kaku karena pegel kan di jalan, duduk terus nih kita joget lah tipis-tipis. 24 jam ya kan, secara di jalan. Iya, perlu lah pelenturan. Iya, terus abis itu kita datanglah ke satu bar. Bar ini tuh terkenal banget di Bali. Pokoknya anak-anak Jakarta yang kalau ke Bali tuh, lo mau kemana malam ini? Pasti ke situ. Gitu. Kalau zaman sekarang culture-nya di situ. Iya. Culture terus abis itu udah selesai nih, kita sekitar jam 3 kita pulang. Temen aku yang satu ngomong gini. Jadi yang satu ini yang aku baru kenal, ternyata dia tuh indigo. Dia lumayan peka gitu sama hal-hal kayak gitu. Dia tiba-tiba ngomong gini, gak enak ya ternyata di bar itu. Kenapa emangnya? Aku bilang gitu kan. Perasaan gue gak nyaman di situ. Terus pas tadi gue ngeliat di pojok itu, ternyata bar itu tuh ada penunggunya. Dia bilang, banyak malah. Tapi ada satu yang ngeliatin kita. Sosok itu tuh cewek. Dia pakai baju merah kayak gitu. Terus teman aku yang cowok, ini dia nggak peka sama sekali. Ini cowok-cowok tongkrongan banget deh. Langsung ngomong ini, hah? Cewek yang itu, yang deket pintu itu, yang pucat rambutnya panjang, dia berdiri diem doang ngeliatin ke arah kita. Iya yang itu. Dia langsung yang kayak, kayaknya itu orang. Bukan, dia bukan orang. Sekarang kalau misalnya lo nggak percaya sama gue dia bukan orang, lo pikir aja ngapain dia diem di pojokan di deket pintu yang orang tuh gak ada yang lalu lalang di situ, pakai gaun yang aneh. Bajunya tuh baju warna merah yang kayaknya itu bukan baju zaman sekarang deh menurut dia gitu. Terus rambutnya hitam panjang, kulitnya tuh pucat banget. Mukanya tuh dibilang Indo banget juga enggak, kayak kulitnya agak putih kayak bule tapi rambutnya hitam. Dia bilang, iya bener tadi gue juga ngeliat itu. Terus aku kayak, ya mana sih kok gue gak ngeliat ya, perasaan gue gak ada yang aneh gitu. Gue gak ngeliat sama sekali, mungkin karena gue terlalu hype sama ini kali ya. Udahlah akhirnya malam itu udah tuh kita tidur aja tuh. Nah pas berapa hari kemudian aku ngunjungin temen aku yang punya tempat nail art. Aku mau bikin nail art di dia. Kita lumayan lama di Bali waktu itu, seminggu lebih, hampir 2 minggu lah. Jadi kayak santai gitu, yang lain pada kemana, aku nail art gitu. Terus nail art ke tempat temen aku, dia tuh udah sekitar 5 tahun di Bali gitu. Terus sambil ngobrol-ngobrol aku bilang, dia orangnya tuh extrovert gitu kan. Jadi kayak, yuk main yuk sama teman-teman gue yuk gitu. Nah aku tawarin dia, nanti malam ikut gue yuk. Kemana? Ke bar itu. Aku sebutin namanya. Terus dia bilang gini, aku gak cerita apa-apa nih ya ke dia, aku cuma ngajakin ke bar itu karena ya emang yang deket dari tempat kita nginep dan yang paling hype itu bar itu. Jadi ya udah, dan aku juga gak ngeliat apa-apa kan. Aku pikir, yuk ke situ yuk, seru gitu. Oh, lu juga pasti sering ke situ kan? Aku gitu. Enggak, gue seumur hidup gue tinggal di Bali, gue cuman kesana sekali, itu pun gak jadi masuk, kata dia. Loh kenapa emang ya? Jadi waktu itu gue awal-awal tinggal di Bali, dia kenalan sama temen-temennya yang orang Bali gitu. Terus diajakin ke bar itu. Lagi jalan kan, jadi di depan bar itu tuh antriannya lumayan panjang. Lagi ngantri, dia ngeliat di depan bar itu ada cewek, rambutnya panjang, hitam, mukanya agak bule, bajunya merah. Terus dia bilang gini, kayak gue gak tahu kenapa badan gue tuh rasanya dingin banget, dia bilang. Gue kayak ngeliatin, gue kayak terpaku sama si cewek ini gitu. Gue kayak pengen ngeliatin terus karena emang cantik sih, emang cantik. Terus tiba-tiba nih cewek ngeliat ke arah gue, kita eye contact, dan gue langsung gak inget apa-apa lagi. Dia bilang, ternyata dia pas eye contact sama nih cewek, dia pingsan
Dan saat dia pingsan, dia itu digotong sama teman-temannya cowok-cowok. Kalau nggak salah tuh ada bertiga apa berempat gitu. Nggak keangkat. Nggak keangkat. Wah, akhirnya dibantuin sama security-nya bar itu. Itu emang yang kayak gede-gede banget tuh, tinggi kayak bodyguard gitu lah ya. Bodyguard itu kan tingginya kayak 175 ke atas ya, 180-an dengan badan yang segede-gede gitu. Itu katanya yang berhasil ngangkat dia tuh setelah 7 apa 8 orang gitu. Buset. Diangkat, ditaruh di ruangan mereka gitu lah, ruangan security mereka ditaruh. Terus baru habis itu dia sadar, terus ditanya, kenapa lo kenapa? Gue nggak tahu gue kenapa. Tadi gue cuma ngeliat di depan itu ada cewek baju merah, dan pas si cewek itu ngeliat ke arah gue udah nggak inget apa-apa lagi, langsung blackout. Dan semenjak itu gue nggak pernah mau lagi datang ke bar itu. Aku lagi ngeliatin sampai gemeter dong kita. Aku padahal belum cerita apa-apa sama dia. Akhirnya aku ceritain semuanya. Terus dia bilang, lo hati-hati sih, apalagi kalau misalnya lo ada teman yang sensitif, kata dia gitu. Hati-hati, jangan ngomong sembarangan segala macam gitu. Terus udahlah, selesai dari tempat dia nih, aku ke Ubud main ATV. Di sana emang tempatnya tuh kayak kita nyusurin sungai, nyusurin pinggiran sungai, masuk ke dalam gua, becek-becekan segala macam gitu. Terus teman-teman aku yang pada, gila serem banget nih di sini. Ada satu yang emang sompral gitu mulutnya, serem banget di sini. Gue sih yakin banget di sini ada nih pasti penunggunya, gitu-gitu ngomong. Pas balik dari situ, teman aku yang ngomong ini diem aja sepanjang jalan. Diem aja. Terus aku nanya kan, kita nyetir ganti-gantian, lo kenapa? Pas aku lagi nggak nyetir nih, sebelah aku dia, lo kenapa? Apa-apa. Diem aja, diem mandangin jendela gitu. Ini posisinya kita lagi mau makan malam ke daerah bawah lah pokoknya. Turun dari Ubud kan, kita mau makan seafood waktu itu. Nah, udah tuh seafoodnya ini letaknya di pulau kecil. Jadi mungkin kalau di sini tuh kayak peak gitu kali ya. Jadi sebenarnya masih Jakarta, tapi kita nyeberangin pulau kayak gitu. Tapi pulaunya kecil banget, yang cuman yang ngelilingin itu paling 5 menit kali gitu. Terus oh ya, temen aku yang cowok tuh udah pulang. Jadi kita tinggal cewek-cewek nih berempat. Kita mau makan situ. Nah, untuk jalan ke situ tuh ngelewatin area-area yang belum ada lampunya. Itu masih banyak pohon-pohon gede. Pas mau nyeberangin pulau ini giliran aku yang nyetir ya, aku bingung kan, kok jalan cuma mau satu mobil ya, kanan kirinya tuh pohon bakau. Pas aku lagi ngelewatin jalan itu, tiba-tiba si anak yang tadi bengong doang ini mukul-mukul dirinya sendiri. Dia sambil gini. Terus aku yang kayak, ngapain dia orang gitu. Kan aku baru kenal kan sama dia. Terus dia ngomong gini, putar balik. Kenapa? Aku sambil, kenapa? Terus aku diem gak lanjut jalannya. Ini tuh sepi banget ya, jadi bisa stop lah. Dia bilang, putar balik. Mana bisa, nanti dia depan. Abis lewatin jalan ini dia nanti putar balik gitu tuh, yang sampai teriak gitu. Dia bilang putar balik, dia nunjuk ke atas ke arah pohon-pohon itu. Lu kenapa gitu. Terus aku bilang sama temen aku, tolongin. Terus dia gini-gini, jangan gitu. Jangan, dia kayak gini. Jangan, aduh dingin banget. Terus dia gini. Dia dari ujung kepala, dia bilang, gak bisa, gak boleh, dia ngomong gitu. Terus habis itu dia mijit jempol kakinya. Aku kan gak ngerti ya, lu kenapa gitu. Terus teman aku bilang, bacain doa. Terus aku suruh dia baca doa juga kan, yang si lagi gini-gini tuh aku suruh baca doa juga. Lu juga baca doa. Terus dia diem ngeliatin aku. Sumpah itu mukanya putih banget, bibirnya putih beneran kayak gak ada darahnya. Terus dia melototin aku terus ngomong gini, putar balik gitu, nunjuk ke aku. Terus abis itu jok belakang aku dipukul-pukul sama dia, putar balik sekarang. Terus abis itu dia dingin gitu lagi. Akhirnya aku jalan terus, aku kayak bodo amat, lu pegangin dia jangan sampai dia iniin setir gue gitu. Masalahnya kalau dia sampai ikutin setir terus miring, aku jatuh. Kecebur. Itu laut soalnya, ada pohon-pohon bakau itu kan. Aku ngelewatin jalan yang satu mobil ini, udah lewatin, nyari si tempat makannya, ketemu tempat makannya di parkiran. Aku langsung matiin mobil ke tempat dia, ke belakang. Terus aku buka, terus dia kayak orang kecapean, diem ya. Terus dia sambil mulutnya komat kamit, ternyata dia lagi baca doa. Terus aku bilang gini, lo nggak apa-apa?
gitu. Dia kayak, lu kenapa? Gak tahu gue kenapa. Dia bilang, ya udah ayo turun dulu yuk gitu, lo sholat dulu Gi. Ini kan udah kayak jam 6:30 apa jam 7 gitu. Lo sholat dulu Gi. Ya. Akhirnya dia ditemenin sama temen yang satu lagi ini, wudu, sholat. Selesai sholat tuh mukanya biasa lagi. Tadi kan bibirnya sampai yang putih banget kan, mukanya pucat putih gitu. Ini biasa lagi. Terus dia ngomong gini, gue nggak tahu tadi gue kenapa, tapi tadi gue inget gue nyuruh lo puter balik karena di pohon ada yang nyuruh puter balik, kita nggak boleh masuk sini, katanya gitu. Terus gue kayak, ya udah gini aja kan, kita sini cuma mau makan. Kita positive thinking aja lah, mungkin tadi kita ada omongan yang nggak enak gitu kan. Aku berusaha nenangin nih karena mereka semua panik. Terus udah gitu, aku bilang, udah ya kita makan deh. Udah kita makan diem-dieman tuh kayak, wah ini nggak lucu banget nih, makan kayak rasanya nggak ketelan gitu. Soalnya tadi aku nggak pernah ya seumur hidup aku ngelihat orang kesurupan di bener-bener sedekat itu sama aku dan satu mobil gitu. Kayak sempit lah ruang geraknya. Sempit. Terus aku bilang, aduh semoga nanti baliknya nggak kayak gitu lagi ya. Soalnya kan harus lewat situ lagi. Harus lewat situ lagi kan. Terus udah balik, pas balik nggak ada jalanan itu. Kita baliknya nggak lewat situ. Lah, tapi ngerti. Satu akses kan sebetulnya ke situ. Nah aku nggak ngerti ya. Aku mikirnya gini, mungkin tadinya kan itu cuma mau satu mobil. Mungkin emang modelnya tuh gini, terus muterin pulau ada jalan lain. Gitu. Nah, masuk sama keluarnya beda jalur. Iya. Tapi setelah dari itu pas aku cerita ke teman-teman aku, teman-teman yang di luar pas traveling ini ya, aku ngecek di Maps, aku cerita sama teman-teman aku yang emang tinggal di Bali, aku nyari di Maps nggak ketemu jalan itu. Lah, nggak ada. Lah. Aku nggak tahu ya, apa mungkin tiba-tiba besokannya dibangun jadi beda jalannya atau gimana. Ya nggak langsung besokannya juga kali kata Ca. Pokoknya itu aku nggak pernah nemu lagi jalanan itu. Nah terus udah nih, aduh capek deh pokoknya. Masih lanjut? Masih. Astaga, terus gimana? Gue pikir udah selesai sampai di siput itu ya. Terus? Jadi pas kita nih hari itu pindah hotel, kita tadi main ATV itu udah bawa kopernya segala macam. Udah bawa kopernya. Jadi kita tinggal masuk ke yang baru ini, hotel yang baru. Nah karena tadi ada insiden itu, jadi kita belum pesan hotel. Kita pesan hotel tadi sambil makan, buru-buru. Hotel yang dari kemarin kita lihat udah sold out, udah nggak ada lagi di listing gitu-gitu kan. Jadi kita bingung kan, duh mau di mana nih kita? Ini masih ada nih, yaudah sini aja deh. Kamarnya bisa buat bertiga nih. Biasanya kan kamar hotel berdua doang, paksain buat bertiga gitu kan. Ini beneran bisa buat bertiga gitu. Udahlah, ini aja deh, murah lagi gitu. Udah, terus tempatnya juga strategis lokasinya. Udah booking itu. Datanglah kita ke hotel itu. Pas di hotel itu parkir mobil, cuman ada satu mobil. Kita parkirnya tuh di kebun kosong. Sebelah sininya kebun pisang. Kita parkir di bawah pohon pisang. Sebelahnya tuh mobil, aku kira itu mobil tamu hotel ya. Tapi mobilnya tuh udah berdebu yang kayak udah bertahun-tahun di situ. Berdebu yang dicoret-coret juga gitu, dan bannya tuh kayak gimana ya, bukan kayak mobil baru datang gitu. Udah, tapi aku kan kayak yang punya kali ya, emang mobilnya ditaruh situ. Udah masuk ke hotel, kosong, sepi. Ini interiornya jadul banget gitu, bener-bener jadul kayak di film-film Dono gitu kali ya. Iya. Ininya juga remang-remang. Beda lagi sama di foto sial gitu. Terus pas di meja resepsionisnya tuh yang modelnya L gini, bener-bener kayak hotel di Mr. Bean gitu loh. Resepsionisnya juga nggak pakai seragam hotel apapun, cuman pakai kaos biasa. Dan dia lagi mabar nih, lagi mabar. Terus aku datang, malam beli gitu, mau check in. Terus dia langsung ngasih kertas, tulisannya nama aku. Biasanya kan kalau orang nginep di hotel ditanya atas nama siapa, sudah booking sebelumnya gitu kan, atas nama siapa, booking dari mana segala macam. Ini enggak, aku langsung kasih kertas itu kertas HVS, cuman ada tulisan nama aku sama nomor telepon. Jadi nama lengkap, terus nomor telepon aku isi sendiri. Jadi dia ngasihin kertas itu. Terus aku dalam hati,
kok dia tahu nih gue gitu. Oh dia nyuruh ini juga, tulis nik KTP. Udah aku kasih, terus dia bilang gini, Sebentar ya, saya antar ke atas gitu. terus kita naik lift kan, tapi si belinya ini nggak mau satu lift sama kita. Loh? Dia bilang, enggak kak, saya naik tangga aja. Sini aja beli, kenapa naik tangga gitu kan. Nggak usah kak, ini tuh ke lantai 4. Oh. Ngapain dia naik tangga ke lantai 4, naik lift aja, orang kita juga suruh dia naik lift kok gitu. Oh nggak usah kak gitu. Akhirnya ya udahlah, orang dia nggak mau gitu kan. Kita naik, terus kita agak nungguin dia sebentar tuh, pas udah buka, liftnya kebuka, kita nunggu situ. Sumpah nih hotel serem banget, lantainya karpet yang udah kayak tipis gitu, baunya lembab, lorongnya gelap. Terus kita mikir, ini ada orang gak sih? Kayaknya gak ada suara apa-apa, sunyi banget, bener sunyi banget. Temen aku udah bilang gini, yang si anak indigo ini, perasaan gue gak enak. Coba jangan ngomong apa-apa, kita bakal nginep sini nih soalnya 3 hari, gak usah ngomong apa-apa. Dia diem. Terus di sebelah lift itu ada kamar yang aku nggak tahu kenapa ya, aku ngeliat ke kamar itu terus semoga jangan di sini deh kamarnya gitu. Perasaan udah nggak enak banget kan gitu. Terus aku ngeliat ke ujung lorong, di ujung lorong itu aku ngeliat ada sosok hitam kayak lagi nungguin kita, seolah-olah nungguin kita gitu di ujung lorong. Padahal lorongnya itu gelap, tapi aku somehow tuh bisa ngeliat si sosok itu. Terus nggak lama si belinya datang kan, terus dia nganterin kita nih ke kamar. Aduh, jangan yang ujung please, jangan yang ujung. Aku ngomong dalam hati, jangan yang ujung. Tiba-tiba teman aku si anak indigo ini ngomong lagi, Bli, kamar kita bukan yang ujung kan? Dia ngomong gitu. Aku langsung ya. Dia jalan depan-depanan nih sama aku di belakang dia, yang lain di sebelah sini. Jadi kalau misalnya aku sampai ujung, aku bakal papasan nih sama si makhluk itu. Nah, pas udah makin mendekat ke ujung lorong, ternyata aku nggak lihat apa-apa di situ. Tapi setemen aku yang indigo ini, dia jalan gini. Nyamping. Kayak takut nyenggol gitu. Iya. Dia sambil gini kayak gitu. Terus dia kayak, terus aku yang wah baca doa nih anak. Aduh, perasaan gue udah gak enak kalau ada orang indigo baca doa. Iya. Aduh, terus udah gitu, pas belinya mau buka pintu, belinya ngomong gini, Kak, saya ke bawah dulu ya, saya nggak bawa kunci. Enggak, itu kayak nggak mungkin. Lu kan tugas lu ke atas itu bawa kunci. Masa lu ke atas nggak bawa kunci? Wah gila. Terus kita langsung ngomong gini, Beli ada kamar yang lain nggak? Nggak ada kak, ini semua soalnya full. Itu nggak mungkin, itu pasti bohong. Masa? Aku bilang gitu, masa? Kayaknya nggak ada suara. Iya, orangnya lagi pada pergi semua. Iya, semuanya lagi pada pergi. Biasa nanti juga tengah malam pada balik lagi katanya. Aku bilang kan, Beli kamarnya yang lain aja ada nggak? Jangan kamar yang ini, sekalian deh kalau Beli mau ngambil kunci ke bawah, kita kasih kamar yang lain. Aku bilang, Nggak ada kak, sini semuanya penuh. Ada lah Beli, masa nggak ada? Bentar ya, saya cek dulu. Terus dia jalan, kita ngikutin dia di belakang, ngekorin dia. Terus teman aku bilang gini, please jangan kamar yang deket lift. Iya lagi, gue juga tadi mikir gitu, jangan kamar yang deket lift. Terus Belinya ngomongin, Ini kak, yang kosong kamar yang deket lift. itu langsung yang, Beli kita tunggu di bawah aja deh. Oh iya kak. Terus dianya turun kan, aku bilang, Beli gak usah naik dulu ya, kita ketemu di bawah aja. Terus aku bilang, guys kita pindah aja. Terus mereka semua langsung, iya kita pindah aja. Semuanya tuh ternyata udah ngerasa gak enak. Akhirnya kita naik lift kan, naik liftnya turun ke bawah. Pas nyampe di lantai paling bawah kan, di pikiran aku yang paling bawah itu L ya, karena yang terakhir tombolnya tuh L. Aku pikir L, aku pencet lah L. Pas kebuka itu temen aku kayak ketiup angin, tapi dia sendiri doang nih yang indigo. Dia langsung gini, gitu. Kenapa lo? Terus langsung aku pegangin, aku kira dia lemes kenapa gitu. Ada yang masuk ke lift kita, kata dia gitu. Aduh, udah. Terus pas lihat gini, loh, kok bukan lobby? Ini ruangan kayak tempat parkir. Itu udah gelap, hancur kayak lagi direnov.
banyak plastik-plastik yang buat pembatas itu. Ada polis lain juga. Iya. Polis lain? Ada polis lain. Tapi aku di situ mikirnya mungkinnya cuma buat pembatas doang kali ya, biar orang nggak ke situ gitu. Banyak runtuhan bangunan. Terus aku pikir kayak lagi direnov kali ya. Tapi lobbynya kemana anjir? Terus teman aku yang se-Indigo langsung tutup. Dia langsung pencet tutup ini kan. Kemana ya? Coba satu pencet satu kebuka. Ting. Oh iya, lobby ternyata di lantai 1. Kita duduk, lemes banget, sumpah tuh lemes banget. Terus bilang gini, ayo kita pindah aja yuk. Yaudah ayo kita pindah hotel. Akhirnya pindah hotel, kita cari hotel di situ saat itu juga. Udah nih dapet, ayo kita cabut. Pas kita keluar, aku cuman bilang gini ke belinya, Beli, maaf ya kita nggak jadi nginep sini. Oh iya kak. Gitu doang? Iya, gitu dong. Jadi kayak yang udah biasa juga kayaknya dia ya? Iya. Begitu ya, dapet tamu yang cabut. Oh iya kak. Main lagi? Udah, terus abis itu udah kita pergi, masukin barang-barang ke mobil. Udah, cabut. Kita ngeliat gini, gak ada motor pun gak ada. Biasanya kan kalau di Bali orang pada banyak yang sewa motor ya. Gak ada, motor juga gak ada. Mobil cuma satu itu doang yang berdebu itu. Kita keluar, nah pas aku keluar itu, aku sempet nengok ke belakang gini. Pagernya dia itu pagar besi yang tinggi banget. Di pagernya itu ada lambang burung elang, kepalanya 2. Jadi badannya 1, kepalanya 2 bercabang gini. Nah aku nggak tahu tuh itu simbol apa. Tapi itu pas aku ngeliat itu aku langsung merinding banget. Terus di jalan aku ngebahas yang tadi kan, anjir gila itu serem banget. Iya, gue nggak pernah seketakutan itu seumur hidup gue. Kayak aku tuh bukan tipe orang yang penakut banget gitu ya. Apa-apa tuh selalu pikirin, oh mungkin ini kali gitu. Tapi itu bener-bener selemes itu. Pas di jalan kita ngebahas apa yang terjadi tadi. Terus terakhir kita ngebahas soal, gila ya, yang tadi di lift itu gue pikir kita salah, udah beda dunia loh. Kita dikerjain makhluk astral, aku pikir gitu kan. Aku ngomong gitu. Iya, gila ya. Masa pas liftnya kebuka ternyata bangunan kosong udah hancur, puing di mana-mana. Terus temen aku yang Indigo ngomong gini, bangunan hancur? Apaan bangunan hancur? Itulah yang tadi kita di lift. Yang tadi liftnya salah itu, kata dia. Iya, yang liftnya kebuka di lantai paling bawah. Enggak kok, itu nggak hancur, itu kan tempat parkir. Ya emang bentuknya kayak tempat parkir sih, cuman kayak udah hancur, kayak mungkin lagi direnov kali ya, aku bilang. Dan gelap banget. Enggak, lampunya nyala semua kok, terang. Tapi emang gak ada mobilnya sama sekali, dia bilang gitu. Jadi di pandangan aku sama yang satu temen lagi, aku, dia ngeliat itu tempat parkir basement yang rapi. Gila. Dan pas dia lemes itu, katanya ada sosok nenek-nenek masuk ke dalam lift. Aduh, numpang. Iya, numpang. Tapi terus kita udah yang kayak, gila banget sih. Gue gak pernah sih ngalamin ini seumur hidup gue. Itu akhirnya kita nyampe penginapan yang baru, kita gak bisa tidur. Malam-malam, kita ke tempat oleh-oleh, kan ada garam buat mandi itu, sea salt itu kan, garam laut. Kita beli itu, kita mandi pakai garam itu. Kata teman aku yang Indigo kan, kita mandi pakai garam. Mandi semuanya pakai garam. Udah selesai mandi, kita sambil tiduran nih. Aku iseng nge-search review hotelnya. Hotel yang tadi. Iya. Bahkan ada bule juga yang ngomong, hotelnya serem banget. Ada suara anak-anak, ada suara berisik tengah malam. Ini hotel nggak ada penghuninya. Gitu. Dan ada juga yang baru masuk kamar 5 menit tapi kita nggak tahan, kita keluar lagi. Wah, itu langsung yang sejak itu aku kalau kemanapun traveling pesan hotel aku baca review dulu, benar. Kalau nggak cuman mengandalkan foto-foto doang ya, aku baca reviewnya. Kalau ada yang ngomong horor langsung nggak. Wah, gila. Seandainya kalau misalnya, ini pertanyaan gue ya, boleh jawab enggak lah ini. Kata Ca, balik lagi ke hotel itu sekarang. What do you think? Waktu itu sempat kepikiran sih kayak gitu. Oke. Apa balik ya ke hotel itu, terus gue kontenin nih. Bener. Tapi nginget perasaan takut yang waktu itu bener-bener setakut itu, agak mikir lagi. Cuman mungkin kalau bareng MTB boleh kali ya. Gas. Kita mau diajak orang cakep mah gas, sobat. Sir, siap, Sir? Enggak. Gimana sih lu?
Kak Taca, thank you loh udah berbagi Sama-sama, ceritanya ke seneng kita. banget deh, akhirnya Ya bisa ampun. bergibah setan di sini. Bergibah setan. Iyalah, setan aja digibahin mah. Mm-mm. Sesama manusia mah jangan. Iya. Janganlah. Jadi Walaupun kadang ada manusia yang kayak setan, biarin aja. itu mah pilihan sayang. Itu mah pilihan. Ada manusia yang ingin berguna, ada juga yang tidak. Itu pilihan. Ada yang manusia ingin seperti manusia pada umumnya, ada juga yang kayak setan. Ya pilihan. Pilihan kita mah slay. Iya. Iya. Kita mah diem-diem aja. Diem-diem aja kita. Oke sobat, gimana menurut kalian cerita kali ini? Seru nggak? Kalau seru jangan lupa ramein video ini supaya kita juga semangat nih. Dan Kak Taca juga mana tahu kalau rame balik lagi ke sini. Iya. Masih banyak ya Beb ceritanya, stoknya? Masih. Banyak tuh. Oke sobat, jangan lupa untuk share video ini ke siapapun, ke teman, saudara, keluarga kalian. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Dah. Jangan lupa follow Kak Taca. Oh iya, jangan lupa follow Kak Taca. Kata-katanya dong sayang. Jangan lupa follow ya @taca_horror_story. Asik. Thank you. Thank you.